Sekarang ceritanya gini nih, kita berandai-andai aja. Kita bayangin aja, ceritanya kita bisa bernafas tanpa oksigen. Berapa lama nih kira-kira kita bisa bertahan di masing-masing planet? Dari tekanan yang bakal ngancurin badan kamu, dan juga atmosfer yang beracun, suhu yang terlalu ekstrim, badai angin yang super kenceng, itulah yang bakal nanti kamu kalau kamu terdampar di planet-planet lain di tata surya kita. Tapi bahaya lingkungan apa lagi ya yang bakal kamu hadapin? Dan planet mana yang paling aman dan planet yang mana yang paling berbahaya? Dan berapa lama sih kamu bisa bertahan di masing-masing planet? Yuk kita bahas gimana jadinya kalau kamu terdampar di planet-planet di tata surya kita. Oke, mari kita lanjut ke yang pertama dari raksasa es di tata surya kita, Uranus. By the way, kamu tahu gak sih kalau Uranus itu miring? Bener-bener miring. Maksud aku planet ini berotasi itu sambil tiduran. Kebayangkan betapa malesnya ini planet? Ceritanya kamu coba ya, hidup satu hari di sini. Pas kamu masuk ke planet ini, kamu langsung disambut sama bau busuk, bau telur busuk gitu. Kayak bau kentut gitu. Kenapa? Karena Uranus ini punya atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, dan gas metana yang bau. Dan juga hal itu yang ngebuat planet ini indah, jadinya warna hijau biru-biru gitu. Dan kalau kamu kesini, pastiin juga kamu bawa kompas. Karena kenapa? Karena kutub utara dan kutub selatan di Uranus itu ada di tempat matahari terbit dan terbenam. Bingung kan? Sama, aku juga. Walaupun pemandangan di sini bakal indah karena planet ini punya 27 bulan. Nah, tapi buat kamu yang suka sama tantangan, planet Uranus ini punya angin yang super kencang banget nih, gengs. Bahkan paling kencang di tata surya. Anginnya ini bisa sampai 900 km per jam. Buset. Dan di sini kamu harus nyiapin jaket yang benar-benar tebal banget karena suhunya itu bisa mencapai minus 224 Celcius. Nih, buat bayangan aja ya, suhu kulkas kamu itu rata-rata 1-3 Celcius. Dan ini minus 224 Celcius. Jadi kebayang kan dinginnya. Dan bahkan planet Uranus ini lebih dingin daripada Pluto. Tapi walaupun begitu, di sini tuh ada hujan yang unik banget, yaitu hujan berlian, gengs. Yap, hujan berlian yang sangat amat terkompresi dari atom karbon hujan dari atmosfernya. Tapi ya kamu nggak bisa ngambilin itu, karena tekanan di sini tuh tinggi banget. Di planet ini, karena tekanannya, jadi planet ini akan ngebunuh kamu cuman dalam waktu kurang dari 1 detik. Oke, geng, selanjutnya kita punya planet Jupiter. Kan kita coba hidup nih di Jupiter. Nih, pertama, Jupiter tuh gede banget ya. Literally gede, sampai-sampai kamu bisa masukin 1.300 planet bumi ke dalam Jupiter. Dan sehari di Jupiter itu sama dengan 10 jam di bumi. Itu cepet banget. Kalau kamu terdampar di planet ini, kamu berdoa aja. Semoga kamu enggak terdampar di daerah Great Red Spot di planet Jupiter. Nah, Great Red Spot ini bukan jerawat Jupiter ya, tapi ini badai raksasa di planet Jupiter yang luasnya itu lebih gede dan lebih luas daripada bumi. Dan udah berlangsung lebih dari 350 tahun lamanya. Di planet Jupiter, planet ini punya gravitasi yang sangat intensif. Jadi kamu bakal ngerasa jauh lebih berat dari sekarang. Tapi kamu sebelumnya udah tahu kan kalau Jupiter ini isinya tuh gas semua. Jadi kalau kamu terdampar di planet ini, kamu bakal masuk ke atmosfer dengan kecepatan yang luar biasa cepat, yaitu 49 km per detik. Dan di saat kamu terus jatuh, atmosfernya bakal jadi lebih padat dan lebih turbulence. Yang ngebuat kamu mungkin bakal ngerasa kayak nabrak dinding, habis itu langsung nabrak dinding lagi, terus-terusan kayak gitu. Dan kalaupun kamu berhasil selamat dari turbulence itu, 692 km ke bawah, kamu bakal nemuin tingkat tekanan yang lebih tinggi daripada dasar
Palung Mariana, yaitu tempat terdalam yang ada di bumi kita. Dan kalau kamu masih berhasil juga, mungkin suhu di sana yang rata-rata minus 145 Celcius pasti bakal ngebunuh kamu. Karena itu pasti akan ngebuat kamu beku secara instan. Dan intinya kamu nggak bakal bertahan di Jupiter cuman 1 detik aja. Dan FYI, Jupiter itu juga punya cincin loh. Tapi cincinnya itu tipis dan gelap. Jadi nggak kelihatan dari bumi. Jadi kalau kamu ngerasa kamu nggak kelihatan di mata dia, mungkin kamu cincin Jupiter buat dia. Tipis, gelap, tapi tetap ada. Oke, sekarang kita pergi ke Venus. Sekarang kita coba terdampar di Venus ya. Kalau kamu datang ke planet Venus ini, kamu bakal dikasih sambutan yang hangat. Bukan lagi, karena suhu permukaan Venus itu mencapai 475 Celcius. Nih, buat gambaran aja, titik didih air itu ada di 100 derajat Celcius. Dan di Venus itu berarti 4 kali lebih panas dari titik mendidih di bumi. Jadi panas banget. Venus itu berputar dengan sangat lambat, yaitu 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Jadi kamu pasti awet muda nih. Jadi jangan sampai pas kamu sampai di Venus ini lagi bulan puasa ya gengs, bakal aus banget tuh. Nggak minum 243 hari, buset. Di sini tekanan itu 92 kali lebih besar dibanding di bumi. Jadi kalau kamu ngerasa tekanan hidup di bumi udah berat, cobain ke Venus. Tekanan ini bisa bikin kamu literally jadi gepeng. Venus itu punya atmosfer yang tebal banget dan beracun. Dengan 154.000 lebih banyak karbon daripada atmosfer di bumi. Venus juga dikelilingin sama awan kuning dari asam sulfur. Jadi ya walaupun kamu bisa napas, antara toksisitas dan panasnya Venus yang kebangetan, kemungkinan besar kamu nggak akan bertahan 1 detik pun kalau kamu terdampar di planet Venus ini. Selanjutnya kita coba terdampar di Saturnus. Saturnus, planet dengan cincin yang cantik itu lah. Di sini sama aja kayak di Jupiter, adalah planet gas, jadi nggak ada dasarnya. Dan di sini sehari itu berlangsung sekitar 10,7 jam. Jadi kalau kamu terdampar di sini, kamu akan sadar kalau di sini ya sama aja kayak Jupiter, yaitu nggak ada dasarnya. Kamu bakal terus tuh jatuh sampai bawah dan sampai sebenarnya nggak ada sampainya ya, karena kamu nggak bakal pernah bisa berhenti jatuh karena nggak ada permukaannya. Jadi mungkin kamu mikirnya kamu bisa bertahan selama yang kamu mau. Tapi wait, tunggu dulu nih. Saturnus juga dikenal dengan angin kencangnya yang benar-benar kencang. Sampai bisa mencapai 1.800 km per jam. Pusing nggak tuh? Dan di Saturnus adalah planet yang jauh dari matahari. Di lapisan atas awannya aja suhu rata-rata sekitar minus 178 Celcius. Jadi ya sama aja seperti sebelumnya, kemungkinan besar kamu baru sampai awannya aja kamu bakal auto beku kalau kamu terdampar ke planet ini. Mungkin kamu bakal lebih beruntung di salah satu bulannya, kayak di Titan atau di Enceladus. Karena 2 bulan Saturnus ini punya samudra internal yang secara teori bisa mendukung kehidupan manusia. Sekarang kita coba ya, kita terdampar di Neptunus. Neptunus adalah sebuah planet gelap dan dingin. Selain planet yang isinya gas semua juga, dan nggak ada dasarnya, di sini juga ada angin supersonik yang kenceng banget, yaitu 2000 km per jam. Sehari di Neptunus bakal berlangsung selama 16 jam bumi. Dan di sini suhunya kurang lebih minus 200 derajat. Dan lagi-lagi kamu bakal auto beku dan hidup kamu di planet Neptunus ini nggak akan bertahan 1 detik aja. Kita punya Mars. Oke, pertama-tama kita nggak butuh oksigen ya. Jadi atmosfer tipis Mars yang penuh dengan karbon dioksida, chill, nggak masalah. Kita nggak bakal sesek nih, gengs. Meskipun kita harus tetap waspada kalau misalkan kita di planet Mars ini. Karena angin pasir yang bisa kadang-kadang datang dengan tiba-tiba gitu. Tapi walaupun kita nggak butuh oksigen, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi nih di planet merah ini. Pertama itu adalah suhunya. Mars itu dingin, suhunya itu bisa mencapai minus 62 Celcius. Nah, oke, kalau misalkan kamu udah bisa dealing sama si suhunya itu, mungkin selain itu juga Mars itu punya gravitasinya yang cuman sekitar 0,38 dari bumi. Jadi ini berarti dengan berat badan yang sama, kita akan merasa 2,5 kali lebih ringan di Mars. Jadi kamu nggak perlu repot-repot diet lagi. Kamu bisa langsung aja tuh ke Mars.
Kamu mau lompat-lompat kayak di bulan? Bisa. Memang sih, di Mars ini memang ada air. Tapi air itu bukan satu-satunya hal yang diperluin kehidupan untuk berkembang. Satu lagi nih, Mars itu kekurangan medan magnetik. Berarti radiasi matahari bakal ngilangin kemungkinan buat Mars untuk punya atmosfer. Dan meskipun ada bukti keberadaan air di Mars, lingkungan Mars yang saat ini kan dingin banget dan kering. Karena setiap air cair yang mungkin ada di permukaan Mars ini bakal cepat menguap atau membeku. Jadi kalau ditanya berapa lama kita bisa bertahan di Mars, ya tergantung kamu bawa SPF 5000 nggak buat ngelindungin kulit kamu dari kanker radiasi matahari yang keras yang bisa bikin kamu auto kanker kalau kamu di sini. Mungkin, tapi kamu bisa bertahan selama beberapa hari sih. Dan yang terakhir kita punya bumi. Di sini, di tempat kita semuanya ada. Dari air, oksigen, tumbuhan, makanan. Jadi hampir di mana-mana kamu bisa hidup di sini. Jadi karena ya nggak ada planet lain yang bisa kita tinggalin di tata surya ini, harusnya kita makin bisa untuk menjaga bumi ya. Stop buang sampah sembarangan dan jangan buang sampah ke laut. Karena kita nggak mungkin tinggal di planet manapun selain di bumi. Oke, satu lagi nih, aku punya fakta buat kamu. Ada ratusan juta asteroid yang coba menghancurkan bumi, dan untungnya kita hampir tidak bisa ngelihat apapun dari asteroid itu, karena hal ini berkat Jupiter dan Saturnus. Karena Saturnus dan Jupiter ini terus-menerus dipukulin sama jutaan asteroid yang terbang ngelintasin tata surya kita untuk melindungi bumi. Kalau misalkan nggak ada Jupiter dan Saturnus, bumi itu bakal segera ditutupin sama kawah besar dan sekali lagi kehidupan ini bakal berhenti. Kayak seperti zaman dinosaurus. Oke deh, dadah!